Kalau kau baru main TikTok, ya ini buat pasar ibu yang kau mendengarkan di bawah. Kau typing lagi lah. Typing lagi lah kau. Kubisukan. Nah. Kalau kau Kenapa mendengarkan kau bisukan aku, Nora Ritonang? Kenapa makanya kau aku bisukan? bilang, Kau panas. Karena Hati kau panas. muncungnya kayak kau. Suka melondur kau kan? Kau kan suka melondur, bersundal tuh. Bapak kau aja kau tongkekin, mama kau aja juga gitu kan? Nah, kayak begitu makanya kubisukan. Rumi ini nggak menaikkan bin Atang. Hati kau Rumi panas ini ya. nggak Hati naikkan kau bin panas Atang. ya. Hati Kamu kau panas binatang ya. nggak? Kamu binatang nggak? Kamu bin? Tengoklah. Kamu yang Nih, binatang. wajahmu. Kamu Oh, berkerudung. Yesus sendiri yang mengatakan kamu Bani Asu. Lah, Kamu baca panas Matius ya. 15 nomor Kamu 24. sedih ya. Kamu mau 15, nangis di 26. pojokan ya. Tidak patut Kamu mau nangis di mengambil roti yang pojokan ya. disediakan untuk anak-anak dan memberikannya kepada asu. Kamu tuh asu, kata Yesus. Bukan saya. Gitu loh. Tengoklah tuh bibir kau tuh makan B2 tuh suka bersundal tuh. Tengok tuh wow 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 tuh. Wow 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 wow. Apa dia bilang, boy? Apa dia ngomong? Apa dia mau ke Bani Asu nih? Hah? Apa kau ngomong? Kak Nora, ini bukan anti rungkat ya, hati-hati Kak Nora. Oke. Ini bukan anti. Apa su? Gunggung apa gung? Gas tipis-tipis saja. Enggak, begini loh. Yesus sendiri yang mengatakan dia tuh asu. Kenapa gitu loh? Ah? Turunnya lah, Vi, mukamu kayak kayak orang sindrom idiot itu yang muka kembar itu ku tengok. Jelek kali mukamu. Enggak. Besar sekali hidungmu. Yesus Macam sendiri celobong kapal mengatakan katanya. melemparkannya kepada asu, jangan. Ini ya Kak Nora ya. Terkadang makanya aku bilang tadi ke Salpasaribu itu, si Pasaribu tadi. Kalau kau baru belajar main TikTok, kau pelajari dulu, kau tengok situasi dan kondisi, kau amati 1 bulan lah minimal. Nanti kau akan dapatin, oh iya benar ya Bang Dio ini. Narasi kami nggak selalu begini. Kita lihat juga, kalau Otennya sopan, santun, nggak pernah menghujat, memang pengen diskusi pakai data. Kami pun santun, kita santun. Tapi kalau Oten-Oten kayak si Camat Pasaria itu, si Camat Samaria itu, yang tiap hari menghujat aja kerjanya. Naik menghujat. Kan kau nggak pernah tengok dia menghujat. Kami sudah pernah tengok. Datang pula kau bela-bela mereka. Apa nggak longor kau? Oke. Vi, Assalamualaikum, kita diskusi ya. Bang Dio. Waalaikumsalam. Vi, Waalaikumsalam. kita diskusi ya. Berkunjung kau. Iya, kita diskusi ya, Vi. Bisa Kita aku diskusi minum ya. kau tanpa satu kaki. Iya ngomong Kita lah. diskusi Apa ya. lagi? Iya apa? Enggak, kita diskusi ya. Ajaran di Oke. dalam kitab masing-masing, oke? Ya. Ih, mama masuk biar aku bicara. Iya, mamamu masuk. Mamamu membuktikan ajaran siapa yang paling benar. Ya. Ya, kita buktikan, Vi. Ya buktikanlah. Oke. Saya buka pertama di dalam surat An-Nisa ayat 23. Di sana Allah di situ memerintahkan siapa-siapa saja yang boleh kita nikahi dan siapa saja yang diharamkan. Nah, pertanyaan saya, tunjukkan di dalam Bible kau, Yesus melarang kau untuk kawin sama bapak kau. Silakan. Bapaknya. Maksudnya kawin sama bapakku? Apanya maksud Ya. kau bicara kawin sama bapakku? Nggak masuk akal pertanyaan kau. Loh, saya kan Pertanyaan kau ini pertanyaan orang idiot. Mana ada anak menikah sama bapak? Loak kali. coba. Loh, anak menikah sama Ngomong, bapak ketawa sama anak dalam mendengar Bible kau kau, aja ada kok. Ketawa anak dengar kau ngomong. Kayaknya kau nggak sekolah ya. Astagfirullahaladzim, Bu. Sekolah lah lagi Udah kau nggak balik ke ajarannya. kandang. Kak Nora, istighfar dia Kak Nora, jadi muslim dia. Enggak salah. Woi, pie babi jangan kau stipar. Woi, pie. Oten Sunda jangan kau stipar. Jangan Bang, ini Astagfirullahaladzim. ganti rungkat. Makanya saya dari tadi pelan-pelan. Begini Vi, maksud saya begini, ayo kita buktikan ajaran mana yang benar. Sebab di Al-Quran, mulai Allah menciptakan makhluknya mulai dari tidur sampai dia bangun dia tidur lagi itu diatur. Contoh, dari mana kau tahu kalau kau cebok itu memakai tangan kiri?
Tidak ada di dalam Bible kau. Bahkan Yesus tidak pernah mengajarkan kau, heavy kalau cebok pakai tangan kiri, makan pakai tangan kanan. Itu di mana ajarannya? Itu yang pertama. Yang kedua, Vi, apakah pada waktu kau haid, bisa nggak kau digauli oleh suamimu? Nah, kalau di Al-Quran dilarang. Bagi perempuan yang haid, itu tidak boleh digauli. Yang ketiga, Vi, anak aku bilang ibu ini kayak orang gila ngomongnya. Sebentar, Vi. Masa bapak-bapak menikahi anaknya Diam dulu. bagaimana kamu? Di dalam Bible kau, Lot itu digauli oleh 2 putrinya loh. Ajaran kalian kayak gitu ya Bu ya, disuruh bapak-bapak menikahi anaknya ya, sampai anak saya tertawa mendengar kamu. Ah, coba tanya anakmu, Tuhan bisa mati nggak? Mana bisa? Dia lagi ngomong sama temannya, mana bisa? Bukan sama jadi kamu. wajar-wajar. Jangan kamu ketawa kayak orang gila begitu. Mantap. Nah itu ya teman-teman ya. Sebentar, Pintar sebentar. Anaknya sendiri mengatakan Tuhan tidak bisa mati. Tapi Dek, Tuhan kamu bisa mati Dek. Tuhan kamu ditampar, Tuhan kamu diludahin, Tuhan kamu dicambuk, Tuhan kamu dipaku. Bahkan lambungnya Tuhan kamu ditombak. Dan Tuhan kamu akhirnya menyerahkan nyawanya. Ya ampun Vi, ternyata anak kamu lebih pintar daripada kamu. Bahwa Tuhan tidak bisa mati, tetapi di dalam Bible kau, iman kau, Tuhan kau bisa mati. Oh my God. Hantu belau, dia lagi ngomong sama temannya hantu belau. Bukan sama kamu. Coba, Dia tanya tadi lagi ketawa anaknya. Coba mendengar tanya lagi pertanyaan anaknya. kamu. Anaknya mana? Masa bapak-bapak menikahi anaknya? Berarti kamu menikah sama bapak kamu ya? Itu ajaran kamu ya? Ajaran sesat memang kalian. Waduh, kena kena pelanggaran. Kena pelanggaran ya si setan tadi ya, alhamdulillah. Lucu kau Kristen. Kau Kristen, kau ngomong astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Itu kan ungkapan-ungkapan diajarkan dalam Islam. Kristen nggak ngajarkan begitu. Kenapa kalian jadi Kristen itu ke Islam-Islaman? Jadi Kristen sejati kenapa? Kak Nora kena report Ustaz Dio. Oh, kena report. Tap layar teman-teman, tap layar nih kena pelanggar. Astaga, memang Oten seram kali Oten. Di tap layar teman-teman. Ganti akun Kak Nora. Oh mungkin Kak Nora bilang MTI tadi, bilang Iya. metong tadi. Ngitung itu. Aduh, sorry ya. Anaknya ya. Iya. Jadi itu Kak Nora itu bukti sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak yang lahir di muka bumi itu lahir di atas fitrah, suci dia, teman-teman. Fitrahnya apa? Fitrahnya disebutkan dalam ayat Al-Qur'an ketika di alam roh sebelum mereka keluar menjadi manusia, Allah berfirman kepada mereka semua, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku adalah Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Mereka menjawab, "Ya benar ya Allah," dan kami menjadi saksi. Begitu mereka keluar, fitrahnya itu di atas keislaman, mengakui Tuhan pencipta alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Nasrani, menjadikan dia Yahudi atau menjadikan dia Majusi. Contoh anak kecil tadi, fitrahnya menjawab, apakah Tuhan mati? Spontan dia jawab, nggak bisa. Enggak. Kalau deh. Keren kan? Keren. Itu yang disebut dengan fitrah, teman-teman. Mau bagaimanapun mereka bolak-balik sampai pecah, tapi fitrahnya nggak bisa menolak itu. Tuhan itu nggak bisa mati. Nggak ada istilah Tuhan mati. Diada-adakan oleh orang-orang. Noise ini Pak Jopa sama Pak Jopa. Muslim Kristen, Bang. Pasti ditempelengnya tuh anaknya, lasar kau longor kau ya. Kenapa kau jawab tadi? Sampai dia bilang katanya lagi ngomong sama kawannya. Tanya dulu sama anakmu, Tuhan bisa mati nggak? Tidak bisa,
katanya. Aduh, diulang lagi kata itu. Tuhan bisa metong nggak? Tidak bisa katanya. Nah, anaknya aja tahu bahwa Tuhan itu tidak mungkin bisa metong. Nah, itu kan fitrah. Anak kecil. Teman-teman pernah nggak dengar ungkapan orang-orang tua kita dahulu, anak kecil nggak mungkin bohong. Pernah dengar nggak? Benar. Anak kecil itu kalau dilihatnya mamanya selingkuh sama laki-laki lain, pasti dia ngomong, tadi mamamu sama siapa? Sama om Salpasaribu umpamanya. Ketahuan. Ketahuan pasti. Iya kan? Nah tadi contohnya Iya, tadi benar. itu spontan loh. Ya, Itu kita nggak ngatur loh. Spontan ini. di situ. Ketika dia mendengarkan Kak Nora mengatakan, apakah Tuhan bisa mati? Nggak bisa katanya. Coba. Itu kepolosan seorang anak kecil di atas fitrah, teman-teman. Begitu. Dia aja tadi kayak gini, Mama masuk ya, Mama masuk ya. Terus waktu aku bilang kawin sama bapak, dia bilang gini, kawin sama bapak, kata anaknya lagi kan. Berarti anaknya ini polos. Tapi ketika kita tanya, Tuhan bisa metong nggak? Nggak bisa, spontan dia langsung. Berarti Ada yang mau bertanya? Pada mamanya. Ada yang mau bertanya? Hah? Ini Pak Jopa nih Kristen apa Muslim, Bang? Selamat bergabung. Muslim masuk Kristen. Oh, Muslim. Oh, Muslim masuk Kristen. Yakin, Bang? Yakin lah. Oke, oh jadi murtad abang. Sebentar Kak Murtad. Nora. Kalau tayamum kumur-kumurnya berapa kali? Hoi. Jopa. Oh, Kalau tayamum kumur-kumurnya berapa kali? hah? Tayamum kumur-kumurnya berapa kali? Apanya? Halo, Kalau kita tayamum kumur-kumur berapa kali? ngomong yang jelas lah, jangan kumur-kumur. Kalau longor pula kau ngaku Islam masuk Kristen, betul? Pak, ngomong yang jelas lah. Ya, kau ngaku tadi Islam masuk Kristen, betul? Apanya yang betul? Kepala bapak kau apa yang kondom bocor? Jangan. Kau apa yang pura-pura tuli dia, pura-pura. Berarti gak hebat dong Tuhannya. Katanya Tuhannya bisa menyembuhkan orang yang tuli. Kok nggak sembuh-sembuh itu? Lah kalau bisa Nathan udah disembuhkan lah Kak Nora. Jawabnya. Saya menjelaskan dalam bentuk bahasa Indonesia. Saya tidak bisa dengan bahasa binatang. Di sini ada dinyatakan. Ketika akalmu tidak Giliran bisa saya bicara, Pak Ustadz. Laki-laki. diam. Ketika inimu tidak bisa memahami data-data dan narasiku, jangan aku yang kau salahkan. Kan data udah sebanyak itu kuberikan, kau bilang mana jawabannya kau? Itu begini Pak Ustadz. Makanya waduh anak PAUD mendingan deh. Di situ dinyatakan, tolong terjemahkan ini baik-baik ya. Kamu bicara bahasa Indonesia. Saya panggil Pak Ustadz. Atau panggil apa? Abang saja, panggil abang. Udah berapa umurnya? Abang. Hah? Udah berapa umurnya? Loh, aku jadi abangmu bukan karena umur, tapi karena akal. Kau masih menyembah manusia yang tidak bercelana, berarti kau gak punya akal. Kau nggak pakai efek. Santai. Dengar. Tidak penimbang efek. Apalagi laki-laki kalau berakal tidak penimbang efek. Ya. Dengar. Tahu dia. Bang Paragat. Dengar dulu. Santai. Bang Paragat. Oh. Dengar. Dengar dulu. Enggak, sebentar. Kan anak PAUD aja paham dengan pertanyaanmu. Anak PAUD aja tahu kalau Tuhan tidak mungkin bisa mati. Iya, enggak Anak apa-apa. PAUD aja tahu kok. Iya. Nah, ya udah. Fokus di sini Tuhan dulu. bisa mati. Gitu loh. Jangan meribet kemana-mana dulu. Apakah Jangan, ini metode mengalihkan pembicaraan? Jangan melebar. Udah lanjut aja kau. Udah, santai.
Santai aja. Biar lebih paham, biar lebih enak, Anda bacakan terjemahannya dan maknakan letter-let. Saya tunggu kepintaran bahasa Indonesia Anda. Biar Surat semua mana ini? Surat mana? Nanya surat mana lagi? Penonton, saya sudah bilang tadi, saya baca meminta cuma satu data. Kok Anda tanya lagi surat yang mana? Berarti Al-Jaziyah tadi yang mau kamu kita kaji lagi. Bacakan artinya, terjemahkan letter-let. Makanya kalau diskusi itu Bang, harus tahu data mana yang disodorkan Karena pertanyaan saya dikit, jawabnya banyak. Kau aja nggak tahu. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim nih ya. Tapi kok bisa dijelaskan? Al-Jaziyah ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna bani Israil al-kitaba wal hikma wan nabuwwata wa razaqnahum minat thayyiba wa faddalnahum 'alal 'alamin. Apa yang mau kamu kaji di sini? Kenabian itu diberikan kepada siapa di situ? Oke, atas dasar apa kamu katakan dari original teks ini ada pengkhususan di sini? Orang bertanya atas dasar apa? Setelah saya baca original teksnya, atas dasar apa kamu katakan di sini ada narasi pengkhususan? Atas dasar apa? Berarti maksudmu terjemahannya saya salah? No, bukan terjemahannya yang salah. Kau dikasih terjemahan pun, Mas gagal kau memahaminya. Tidak hanya kau itu umat terjemahan yang hanya percaya kepada terjemahan tanpa memahami original teksnya. Gak heran kau panggil Adinda, karena akalmu itu belum berkembang. Kau yang tak ngerti apa-apa, kau mau pancing aku membahas ini secara original teks. Gak mampu. Saya mancing ikan. Ngapain saya pancing? Oke, kita kembalikan ke terjemahan karena kau umat terjemahan. Oke. Dari narasi terjemahan ini tadi, kalimat yang mana yang kau katakan pengkhususan? Tidak di luar itu. Kalimat yang mana? Dari kalimat yang mana kau katakan pengkhususan? Ini yang bicara siapa? Biar Anda ketemu dulu siapa pengkhususannya. Ini yang bicara siapa? Silakan. Kamu maunya oke, saya tunjukkan terjemahannya di sini. Silakan. Saya tanya kamu, ini yang bicara siapa? Yang berbicara Allah. Dengar, aku jelaskan lagi ya. Ya, di dalam surah Al-Jaziyah 16 ini Allah memberikan informasi kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya pada masa kapan? Pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW, kenabian itu banyak ya, nabi itu lahir dari anak keturunannya Bani Israel. Pada masa itu, makanya di sini dalam terjemahan diberikan penjelasan pada masa itu. Tapi kalau kau mau menggugat penjelasan pada masa itu dalam terjemahan ini, ayo kita kaji dalam original teks. Biar kau memahami redaksi bahasa Arab. Saya tanya di situ begini, Pak Faruk ya. Terjemahannya artinya kan, telah kami berikan kepada Bani Israel, ya, kitab atau dalam buka kurung tutup kurung Taurat, ada koma, kekuasaan dan kenabian, dan kami menganugerahkan kepada mereka. Ntar dulu ya, ini udah kubuka, baca aja di sini. Itu kecil, lebih nyaman saya yang punya saya yang saya bahas. Mereka rezeki yang baik dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa. Ada lagi di situ buka kurung dan tutup kurung pada masanya. Yang sekarang saya mau konteksnya Anda terjemahkan. Kami telah berikan kepada Bani Israel kitab dalam kurung Taurat, kepada Bani Israel Taurat, kekuasaan dan kenabian. Itu Anda terjemahkan. Oke, saya jelaskan ya. Pada masa itu, makna ayat ini, ya, Allah menyampaikan informasi ke Nabi. Pada masa itu,
Allah telah menganugerahkan kepada Bani Israel kitab, yaitu Taurat, hukum, yaitu syariat, dan kenabian. Ya? Dan kami pun telah menganugerahkan kepada mereka rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas umat yang lain. Dan kenabiannya Atau kisah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi, bahwasanya pada zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, Allah pernah menganugerahkan kepada Bani Israel itu kitab, itu Taurat. Tapi nggak pernah disampaikan ya, telah diturunkan ya Bibel kepada Kristen, nggak ada itu ya. Yang saya tanya nih, biar kita dulu. Dijelaskan, kepatahkan ya. Hukum yaitu syariat berupa larangan, perintah, dan juga larangan, kan gitu. Contoh di dalam aturannya Bani Israel, di dalam kitab Ulangan, di dalam kitab Imamat, ya ada aturan-aturan perkawinan, siapa-siapa yang nggak boleh dikawini, siapa-siapa yang nggak boleh dibuka auratnya. Itu peraturan untuk Bani Israel. Sementara Kristen bebas, kawin sama mama kandung sendiri pun boleh karena nggak ada larangannya. Dan kenabian, banyak nabi dari Bani Israel, Zakaria, Yahya, Musa, dan nabi-nabi yang lainnya. Tapi itu informasi yang disampaikan Allah kepada Nabi pada masa itu. Dan ayat ini tidak berlaku ya untuk kenabian dan kerasulan dari Nabi Muhammad SAW, karena Nabi memiliki legitimasi khusus ketika menjadi Nabi, ya, yang terkhusus dalam surah Al-Adab 45 dan surah Al-Fat 29. Oke. Agama Bani Israel itu apa? Gimana? Agama yang dianut Bani Israel itu apa? Oke, tidak disebutkan Yahudi itu bukan agama tapi kaum. Tapi mereka adalah tauhid. Itulah surah Asy-Syura 13 yang saya sampaikan tadi dari yang mereka. Agama Bani Israel itu apa? Oke, mereka muslim, berserah diri kepada Allah. Wajib selaras dengan apa yang disampaikan dalam surah Al-Baqarah 132, di mana Ibrahim mewasiatkan kepada anak keturunannya Yakub, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Tidak ada dibilangnya kecuali dalam keadaan Kristen ya. Mana datanya yang kamu bilang Bani Israel itu muslim? Itu aja, itu yang Anda bilang barusan kan? Kan udah aku kasih tadi surah Al-Baqarah. Mana di situ dinyatakan? Alah. Nih, Al-Baqarah 132. Nih, Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, dan demikian pula Yakub. Kamu tahu nggak arti Yakub? Yang saya tanya, di mana dinyatakan Bani Israel itu seperti yang kamu narasikan? Oke, kamu tahu nggak apa arti Yakub? Yang saya tanya aja Anda jawab. Sekali lagi, kalau kamu tidak mau menjawab saya turunkan. Pertanyaan saya nggak kamu jawab. Kalau kamu tidak mau menjawab saya turunkan. Jawab kamu dulu pertanyaan saya. Gimana sih? Sebutan lain dari Yakub kamu tahu nggak? Yang saya tanya, narasimu mana? Yang kamu ucapkan tadi mana? Turun. Yakub ya, sebutan lain daripada Israel. Yakub ini Israel ya, anak keturunannya disebut Bani Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih din ini untukmu, janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Jelas? Saya tanya ya, kemana? Orang longor yang bilang kalah. Nih, data lagi nih. Kemana dia toh? Kuturunkan. Mak, gimana? Ini. Waalaikumsalam, Bang istri orang. Kak istri orang.
Habis baca surat Maryam 71 gua murtad. Nah, terus kok Bible kan? Kristen kok kan? Kok baca Markus 9:49. Cair dong. Nih. Kena lagi aku sama Kanora. Iyalah Bang, agensi. Abang agensi. Bang, nanti aku masuk agensimu Bang. Ini Markus 9:49 ya. Dia bilang baca surah Maryam 71 dia murtad. Sampai dia ke Kristen dibaca dia Markus 9:49 ini teman-teman ya. Ini. Apa katanya? Bentar ya. iPhone ya. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Aku nggak ikutan ya. Tidak nih. Jadi ateis lah kok ya. Ini kan digarami kok dengan api cuman nih. Makanya gini teman-teman Kristen ya, jangan kalian bikin fitnah-fitnah kayak gitu loh. Kecil kali untuk kami mengkonter itu. Nggak usah kayak gitu. Framing-framing kayak gitu loh. Kau mau melontarkan keburukan dalam diri orang, sementara kau sendiri nggak tahu kayak mana dapurmu. Yang kalian hadapi saat ini dua apologet Islam yang berangkat dari mu'alaf, ya, di mana kami ini lebih paham dari Bibelmu. Kujamin itu. Kami lebih paham Bibelmu, kami lebih tahu isi Bibelmu, letak-letaknya pun kami tahu. Karena apa? Kami bertahun-tahun membacanya. Sebelum Islam bertahun-tahun bacanya, kau pula mau mencoba-cobain kami, rusaklah kau. Gak tapping kau lagi kan? Ngarang aja. Oke, ini itu aku mau jumatan dulu lah ya. Ya, kita rungkatkan dulu teman-temannya. Ya. Nanti kalau kubiarkan akhirnya dijaga sama Ito Nora, takutnya Ito Nora nanti kepenuhan Roh Kudus. Enggak akunnya rungkap, ya. Ya, buat teman-teman ya, jika ada salah kata Bang Far, mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Kita sempurnakan dengan doa tafarrul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Buat teman-teman yang telah berbagi di kapal Bang Faru ini, telah bersedekah di Jumat ini, ya, Bang Faru ucapkan syukur jazakallahu khair, barakallahu fikum. Dan buat teman-teman ya, jangan lupa saksikan film Doki. Sudah mulai siaran di bioskop kesayangan Anda. Ya, rame-rame kita nonton film Doti. Bagi teman-teman Oten juga, ada di Oten. Kalau kalian penasaran mau melihat Bang Zuma tanpa masker, silakan tonton film Doti. Itu Bang Zuma berakting tanpa masker, dia sebagai Pak Lurah di situ, teman-teman ya. Ya, dan buat teman-teman yang ingin membantu Ito Nora beserta dengan temannya si Gondrok nonton film Doti di malam Senin nanti, boleh DM Ito Nora. Kalau memang masih lebih lagi, boleh DM Bang Faruk. Kalau masih lebih lagi, boleh DM Ito Isti. Ya, sampai di sini dulu teman-temannya. Ya. Nanti kita insya Allah habis Jumat nanti kita live lagi, ya teman-teman ya. Sebenarnya kita kurang puas karena Komal ini tidak anti rungkat, jadi ada narasi-narasi yang kita jaga. Ya, sampai di sini dulu, kita Jumatan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biru bidam nafika yakso, free Palestina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perpuluhan. Kalau memang ada dalil seperti itu, biar ku stop perpuluhanku. Banyak sekarang saya nanti. Saya tanya, untuk Tuhan itu untuk apa? Iya, Tuhan itu kaya raya. Untuk apa diberikan kepada Tuhan? Untuk pekerjaan, maksudnya pekerjaannya yang ada di muka bumi ini. Emangnya pendeta itu atau ustadz bisa jalan Raja kaki? Bintang. Barakallah Bang Raja. Itu terima kasih sama Bang Raja udah dikasih kau satu. Makasih Bang Raja. Ganteng nggak Bang Raja ini? Duda atau dia enggak? Duda dia. Gatal. Duda kah dia Nora? Duda. Itu Faru udah ada nih mau mengamsal itu Faru. Mengamsal. Iya Bu, enggak loh. Di Amsal itu loh, di Amsal 7 ayat, aku tahu itu, di Amsal 7 ayat 18-19, kan itu kan bagi perempuan yang pesundel itu loh itu. Dia mengatakan, marilah kita memuaskan birahi kita. Tapi kan ayat 25, jangan kau ikuti langkah-langkah perempuan itu. Mana ada perempuan-perempuan Kristen bersandal? Ada aja Konora. Ada. Itulah kalian satu. Enggak ada.
Ini aku janda. Bayangkan aku Nora janda. Udah 20 tahun aku menjanda. Jangan kau ukur ke diri kau, Derni. Karena Kau aku masih itu bersyukur pengikut kau. Yesus. Dengar dulu. Jangan kau begitu, Derni. Saya pribadi. Nora, tunggu dulu. Aku buka ban loh. Tanganku bertanah-tanah loh, Nora. Saya tidak tanya itu, Derni. Kalau aku coba. buka apa? Aku buka itu, buka gigi orang. Dengarkan dulu saya, Derni. Jangan. Kau tuh selalu mengukur ke dirimu itu yang tidak baik. Saya nasihati kau lah. Kau kan yang benar. Kau kan kakakku. Jangan mengukur sesuatu tuh dengan dirimu, dengan diri kita. Kamu bersyukur. Bersyukurlah kamu. Kehidupan kamu itu masih dibilang kehidupan layak. Bagaimana orang-orang yang di luar sana? Gitu loh. Makanya saya tidak berapa kali saya lihat kalau kamu diskusi, Derni, kau selalu menyerang ke pribadi orang. Bagaimana nanti dengan kau? Kau janda ini, anakmu bagaimana? Itu tidak baik. Karena apa? Karena rezeki seseorang itu sudah diatur oleh Allah dan tidak pernah salah alamat, Derni. Saya tidak Nora. Diam dulu. Saya hari ini saya tidak tahu saya disawer sampai 10. Kalau saya WD palingan alhamdulillah masih bisa saya kasih anak saya jajan, kan begitu. Tapi kedepannya saya juga tidak tahu bagaimana. Makanya saya berucap syukur kepada Allah. Hari ini rezeki saya seperti ini. Mungkin besok seperti apa. Gitu loh. Iya, tadi kan ngomong kayak gitu gara-gara perpuluhan tadi. Kau bilang pendetaku buncit-buncit makan perpuluhan. Loh, bukan kau. Saya kan tidak mengatakan pendetamu. Dengar narasi. Kan kau bilang tadi, rekam jejak. Dengar, ayo, ulangi rekam. Dengar dulu. Kau dengar, makanya kau dengar saya. Saya bilang pendeta. Saya tidak mengatakan pendetamu. Karena apa? Saya tahu. Iya, pendeta itu loh. Makanya kau diam dulu, saya jelaskan. Karena kan saya sama tahu, itu. Tidak sama. Kalau karismatik mana ada persepuluhan. Kau pun. Karismatik nggak ada. Dengar, makanya setiap denom itu ada yang menerapkan persepuluhan, ada yang tidak. Makanya saya bilang kan pendeta-pendeta umumnya. Itu loh. Sapa dulu Bang Jibril itu Nora. Nggak mau saya sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sore Bang Jibril. Udah nih, gimana kabarnya? Sehat? Baik, sehat. Insya Allah. Masih nyembah makhluk? Masih? Udah pasti dong. Janganlah menyembah Tuhan Yesus. Pasti. Bang Jibril. No, berkurang. Enggak akan luntur hatiku menyembah Yesus Sang Juru Selamat dan akan menghakimi dunia. Mantap. Seperti inilah khotbah-khotbah yang membangkitkan gairah umat jemaat untuk memberikan persepuluhan. Kan ada datanya loh Nora. Yohanes 9 ayat 39 kata Yesus, aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Udah, Yohanes 6 ayat 40, aku akan membangkitkannya di akhir zaman. 1 Korintus 5 ayat 10, semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Matius 24, tunggu dulu, Matius 24 ayat 28 sampai 31. Aku akan menyuruh para malaikatku untuk mengumpulkan segala bangsa dari 4 penjuru bumi. Bayangkan itu, mana ada para nabi berani berkata seperti itu. 4 penjuru kan Yesusku? 4 penjuru bumi. Iya, dari emang bumi. Emang bumi kotak, Bu? Ya, dari maksudnya segala penjuru bumi dikumpulkan semua manusia sujud kepada Yesus. 4 penjuru. Berarti kan ada berarti kotak apa ya dunianya? Iya, mau kotak, mau apa, pokoknya dari segala penjuru itulah. Mantap. Gitu ya. Bang Jibril di sini ada nabi seperti itu tugasnya. Bang Jibril, sebentar Kader nih sebentar. Bang Jibril, di sini pakai data, ya kan? Walaupun tertulis bisa diasumsikan. Suka-suka kita sekarang. Mantap. Gitu. Iya. Silakan. Disapa dulu Om Leo. Om Leo ini siapa ini? Kayak Bapak siapa nih? Bapak ini bukannya Bapak Pinjol itu Putra. Yang telepon. Selamat sore Om. Kristen atau Islam Bapak ini? Halo Om Leo. Nyaman ya di Muslim ya? Sampai kafir yang nyapa kan? tamunya. Dia ganteng. Ini Kristen atau Islam ini? Itu makanya. Emang nyaman banget di ruangan Muslim, Masya Allah. Iya. Bukan, aku ngapain ke ruangan Kristen yo? Udah samanya Tuhan kami, Tuhan Yesus. Saya kalau di room Kristen saya lebih nyaman di roomnya si Chrisley, terus si Tom Jerry itu. Saya nyaman tuh di situ tuh. Aku kalau ke room Kristen ngapain lagi aku di sana? Di situ udah banyak pakar.
Aku sekarang kerja Om Leo aku kan turun lah, tentara nggak Yesus. ada ngomong. Aku Bukannya- tentara Yesus. Bukannya Bu Darni dikapir-kapirin di sono? Enggak tahu, aku enggak pernah dikapiri aku. Ya, Ibu Darni nggak makan babi, mereka makan babi. Iya, tapi kan enggak mereka mengkapiri. Buktinya aku selalu diundang Pak Bombom, diundang. Nggak siapa-siapa, bangga tapi diundang aku bom-bom nggak sih, pernah nggak bangga hadir, Bu. ya. Nggak bangga saya diundang bom-bom. Iya, maksudnya para Kristen kan kalian tengok aku nggak pernah naik ke room-room Kristen karena menurutku mereka udah pakar-pakar. Aku khusus ke room-room Islam lah gitu. Kenapa Nggak udah enak. ganti nggak anak Abah? Bang Jibril. Enggak, anak abah ntar dipikir ini lagi. Oh, Ini iya, tamu salah kalian. belajar. Ya siapa lah? Tamu kalian. Bu Den yang ya. Bu Den yang Halo, siapa? korban dari apa ini? Korban dari apa itu? Kepanjangannya. Halo Dekku, Bener. selamat siang Dek. Kristen atau Islam Dek? Nggak ngomong dia Nora. Kau lah, lebih pandai kau kurasa yuk. Enggak. Kau dulu. Korban dari penderitaan. Entah siapa yang membuat dia menderita. Ya lanjut, Bang Jibril. Nggak jadi nih. Darni, nggak jadi main kalian. Enggak, aku nggak apa-apa. Dia tantang aku kan, tangguh semua ongkosku. Kan ke Medan kan? Naik travel cuman berapa? 300.000 sekali pergi kok. Iya, biar datang aku jadi wasitnya gitu loh. Iya, Enggak lah, nanti kalau kalian datang ke Medan, ke jalan-jalan lah kita ke Samosir. Ngapain pula debat kita? Ada aja. Bukan, gak jadi kita. Kan kau bilang turun kau dari sini, datang. Ya, Kau bilang tadi. kan? Tadi kan lagi emosi. Tadi kan emosi. Sekarang ku tanyalah dulu sama kau Kak Dirni. Sekarang kau udah punya suami apa tidak? Ya nggak mau aku kawin lagi, banyak antri. Banyak yang mau melamar. Yang tidak ada pasangan disebut bujang atau tidak? Bujang. Kan? Ya Iya. udah bujang. Oh gitu. Jadi kenapa kau marah? Kecuali kalau aku bilang kau bujang inam, marahlah kau. Nah, Oh, sekarang gitunya? kau bilang kau bujang. Iyalah. Iya, bujang aku lah. Sorry lah. Bujang. Kalau kau pinter kau ya, licik kau ya. Oke lah. Iya ya, sorry. Kadang aku nggak terpikir karena namanya juga sudah emosi ya kan. Kita kira udah Kecuali negatif aku bilang semuanya. kau bujang inam, baru. Iya. Kan Betul. kau bujang. Kau kan nggak ada pasanganmu, bujang kau kan? Bujang. Nah, sekarang aku tanya dulu sama Bang Jibril. Bang Jibril, kau bujang atau tidak? Bang Alhamdulillah. Dia bujang. Dia enggak, Bang Jibril marah nggak sama aku kalau aku bilang abang bujang? Enggak. Aturannya marah sih Pak Ito Faru nggak asal kau bujang, dia marah karena dia punya pasangan. Iya, ada istrinya gitu. Iya gitu. Ya kan? Kita harus Udah Bang cerdik, Faru, jangan seperti lagi. siapa? Seperti Paulus, cerdik. Enggak, tapi Bu Darni ini bujang. Iya dong, Mas, bujang. Udah 20 tahun aku bujang. Oh. Jelek Tapi namanya kayak gitu ya, Nora. ya, Kau pun janganlah bilang itu. Aku nggak bisa di kupingku mendengar itu karena udah terbiasa aku dengar itu nggak benar. Jadi yang benar apa? Ya janda lah gitu. Oh, oke. Apa definisi bujang, Bang Jibril? Iya itu sendiri. Bujang itu laki-laki yang belum pernah nikah. Itu bujang. Bujangan, ya kan? Kan nggak untuk wanita itu disandangkan kan? Betul. Perkataan bujang. Tapi kan aku melihat kau kayak laki-laki karena kau kan membuka ban motor. Iya betul. Iya buka ban aku. Kan? Nah, Iya serius. Itu, ya berarti benar kan? Bujang, iya benar. Enggak, itu kalau udah bujang 20 tahun udah ketutup lagi itu. Enggak juga. Enggak lah. Oh enggak. Enggak, karena kan dari Iya, itu awal ketutup sudah loh. Itu 3 tahun ketutup, itu 3 tahun udah ketutup. Apanya yang ketutup? Woi, kalian janganlah kayak gini lah, wo. Ketutup. Masuknya apa itu loh Nora? Maksudnya Ketutup apa itu? maksudnya ketutup hatinya udah nggak bisa menerima laki-laki lain. Iya, gitu. udah payah. Emang pikirannya sama kayak mukanya kotor. Kotor. Iya, ada aja. Emang Itu cantiknya. Bukan Darni. Cantik aku itu. Gimana sih? Aduh. Iya, bukan. Cantik Maksudnya itu. pikirannya kemana-mana. Itulah. Tadi semua. Itu. Apa tuh? Minum mama di kulkas.